Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Siap, kita jumpa lagi bang. jumpa lagi. Libur telah usai. Libur selesai. Libur selesai. Tahun ajaran baru dimulai ya enggak ya? Semester 2 MotoGP dimulai. Itu dia. Tapi tentunya dengan ya berita yang sedikit mengejutkan. Sebenarnya sih nggak ngejut-ngejutin bang kayak gitu bang. Enggak ya? Enggak. Nah, cukup kayak gitu. Lesu lemes, pandangan kosong. Nah, itu mah kurang makan. Ini nih bang, MotoGP Inggris dimulai dengan pengumuman yang ya mengharukan juga sih, karena untuk sekaliber Andrea Dovizioso, pembalap paling veteran di MotoGP 2022 ternyata memutuskan untuk pensiun tidak di akhir musim. itu dia. Fendi, pensiun dini. Pensiun dini. Kalau Fendi, pensiun dini. Bang Fendi. Iya. Nah, ini Bang, ini yang sedikit apa ya? Menjadi pemikiran buat gue. Oke. Ini seolah-olah bukan seorang Andrea Dovizioso. Betul, bukan Andrea Dovizioso. Tapi ternyata emang tetap dia, Bang. Iya. Apa yang membuat seorang Andrea Dovizioso ya akhirnya memutuskan untuk menghentikan langkahnya, karirnya ya sebelum di akhir tujuan? Faktanya memang kalau kita melihat dari awal, sebenarnya kan santer tahun lalu itu Andrea Dovizioso harusnya bergabung dengan Aprilia. Tapi kemudian ternyata disalip oleh Maverick Viñales yang memutuskan kontrak lebih awal, bergabung dengan Aprilia, sehingga Andrea Dovizioso sempat ya udah kalau ada kita balapan. Emang dari awalnya langkah dari step awalnya itu udah nggak genah juga gitu, agak sedikit meragukan ya atau tidak. Dan kemudian dia direkrut, catat nih, oleh Yamaha pabrikan ya, dengan bukan oleh RNF loh. RNF, ya. Iya, karena kalau pamannya kita langsung nanya ke Razlan Razali, dia akan lebih memilih menggunakan pembalap yang lebih muda. Nah, tujuan waktu itu Yamaha adalah ingin bisa mendapatkan lebih banyak masukan ataupun feedback dari pembalap-pembalap senior. Dan kalau kita tahu kan bagaimana Andrea Dovizioso di 2013 kemudian berhasil mengembangkan motor Desmos di CGP yang ya cukup luar biasa, bahkan ya meraih gelar title manufacturer terus gitu, meskipun untuk juara pembalap masih belum. Dari situ coba diambil, coba digabungkan dengan Carl Crutchlow sebagai test rider murni. Akan tetapi ya itulah tadi, bahwa negosiasi ataupun ikatan kontrak antara RNF sebagai tim satelit Yamaha diawali juga dengan sedikit kurang genah karena hanya berlangsung 1 tahun. Dengan asumsi 1 tahun ini buat seorang Razlan Razali juga agak-agak bikin khawatir gitu. Wah, kalau mamanya tahun depan gak dikontrak, nggak ada kepastian lagi. Akhirnya ya kasak-kusuk, kemudian ada tetangga ini Aprilia Racing lagi bagus, kasak-kusuk, ketemu omongan pucuk dicinta ulam tiba, dan akhirnya RNF memutuskan untuk pergi dari Yamaha ke Aprilia. Nah, ini yang akhirnya membuat ya makin banyak bertumbuk mulai dari RNF udah mulai pisah dan kontraknya hanya 1 musim. Ini berarti Yamaha ya ngapain juga mensupport seorang tim satelit, karena tahun depan mereka udah bukan tim satelitnya lagi. Kalau umpamanya mungkin dari awal diikat 2 tahun dan kemudian tujuan riset juga jelas, ini akan membuat saya rasa Andrea Dovizioso mungkin agak betah. Dan jangan salah, dengan kondisi yang ada ini, Andrea Dovizioso itu tampil dengan motor spek pabrikan, tapi tidak ada perkembangan yang berarti, meskipun sempat melakukan beberapa kali pengetesan resmi, pengetesan private. Andrea Dovizioso pun akhirnya ya dengan tidak ada motor yang kompetitif, kemudian hasilnya jauh dari yang diinginkan, ya bahkan beberapa kali tidak menuai hasil, akhirnya dia juga berpikir, buat apa diterusin? Betul. Dan nah ini seperti yang kejadian dengan Valentino Rossi tahun 2021, di mana kasusnya juga berada di skuad yang sama, ditangani oleh Razlan Razali yang sebenarnya secara ya filosofi, tujuan bahwa dia lebih suka untuk mengandalkan pembalap muda. Nah, itu sebabnya ya saya rasa Andrea Dovizioso
ketimbang harus istilahnya menahan beban terlalu lama, kalah mulu, tidak juga senang. Akhirnya memutuskan untuk pensiun dini di Misano, sekaligus ya istilah perpisahan di kampung halamannya. Oke, nah nih Bang, ini mumpung Betul. nih, kita lagi ngebahas Yamaha dan juga Andrea Dovizioso. Nanti untuk reviewnya kita bikin terpisah ya. Oke. Nah, nih Bang, gua ngelihatnya gini, ada kemungkinan untuk Andrea Dovizioso, kenapa dia berhenti dari Yamaha? Ya selain tadi yang Bang Joni bilang bahwa ya mungkin gak ada update lagi untuk partnya nih, gitu kan. Terus buat apa? Gua udah riset gitu kan? Tidak ada pengembangan buat balik feedback ke gue gitu kan? Terus buat apa gue terusin? Nah, gaji buta kan, aduh, paling gak enak. Gitu. Apalagi untuk seorang pembalap sekaliber Andrea Dovizioso, gengsi bos, runner up dunia 3 kali. Nah, itu gitu. dia. Nah, jadi gue ngeliatnya gini, Andrea Dovizioso agar dia bisa ya istilahnya bagus di MotoGP 2022 ini, dia harus merubah gaya balapnya. Gaya balap itu akan sulit. Itu dia Bang. Betul. Gua rasa ini yang nggak dia mau. Itu. Jadi seolah-olah ya udahlah, Yamaha M1 harus dipakai dengan gaya agresif. Iya. Sementara Andrea Dovizioso ya tahu sendiri karakternya lembut, soft. Betul. Makanya Ducati GP dipakai oleh Lorenzo bisa bagus. langsung tune in. Betul. Nah, ini mau nggak mau nih, daripada Dovi yang menyesuaikan gaya balapnya kayak Fabio Quartararo, ya udahlah mendingan stop juga. Di luar pertimbangan tadi. Ini kontrak juga cuma setahun. Betul. Ya kedepannya kan belum jelas mau kayak gimana. Setuju. Yaudah deh, gue keluar aja deh. Itu satu itu, kedua ya itu tadi, kalau umpamanya sebenarnya Dovizioso mungkin berharap dengan apa yang dia berikan itu ada istilahnya realisasi gitu. Saya merasakan begini. Oke nih dari Yamaha langsung ada perbaikan, entah itu mungkin upgrade perangkat, mungkin ada perubahan apa. Karena ini juga yang dirasakan oleh Andrea Dovizioso, berbeda antara kultur pabrikan Jepang dengan pabrikan Eropa. Itali. Jadi Dovizioso saat di Ducati itu pada saat dia bilang feedback ini begini bla 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 bla, di ronde berikutnya tuh udah ada update. Jadi ini yang akhirnya membuat si motornya jadi tidak menuntut ke si gaya balap pembalap, tapi lebih si pembalapnya memberikan feedback bagaimana motor ini bisa disesuaikan dengan gaya balap dia. Itu dia. Karena gini, jelas-jelas bahwa Franco Morbidelli juga kesulitan. Itu kesulitan. Iya. Dan dia ya sebelum jelang MotoGP Inggris ini, dia jelas-jelas ngomong bahwa gue akan merubah gaya balap gue. Iya. Lebih agresif. Nah berarti kan ya udah ketahuan lah kunciannya bahwa M1 ini harus dipakai dengan gaya balap yang agresif. Iya. Untuk lu bisa lebih kompetitif lah Bang. Itu juga, dan faktor kalau kita melihat Dovizioso ditangani oleh seorang Ramon Forsada. Forsada ini kan kita tahu 3 musim bisa mengantarkan Lorenzo juara dunia bersama Yamaha, dan saat itu motor Yamaha itu dikenal dengan smooth operator kan, dan tentunya agak sulit, dan seorang Ramon Forsada seperti diwawancarai oleh Matt Oxley itu mengatakan bahwa memang di MotoGP saat ini berbeda dengan 1-2 tak. Kalau 2 tak itu gearnya bisa dimainin, bisa di fine tune, bisa istilahnya ngebor ininya silinder. Nah, sementara di 4 tak ini agak menyulitkan, faktornya adalah di ECU dan di ban. Itu sebabnya seorang Andrea Dovizioso sebenarnya bukan kesulitan, dia meningkat. Cuman faktornya adalah di saat motor ini disetting untuk istilahnya race pace atau di balapan dapat, tapi tidak dapat di saat time attack. Time attack ini malah jadi melorot, dipindahin lagi nih, misalkan time attack dapat, tidak bisa untuk saat balapan. Nah ini yang kejadian juga dengan Franco Morbidelli yang menghadapi juga atmosfer baru karena kan kru chiefnya baru. Yang dari Patrick Primer. Patrick Primer sendiri sebenarnya jago suspensi. Dan itu pun sebenarnya Morbidelli bukan artinya ya seperti di Motor Plus ulas tuh bahwa dia jago banget di tim satelit tapi kok melempem di tim pabrikan. Ternyata dia mengungkapkan bahwa
Ya, saya agak kesulitan itu kalau pemain pakai ban yang udah aus, time-nya meningkat. Tapi giliran ganti ban baru, itu agak susah banget. Harus gimana. Ini yang akhirnya membuat Franco Morbidelli sadar bahwa ada yang nggak beres, dan setelah hampir separuh musim kemarin sadar bahwa mungkin ini ada di gaya balap, dan dia akan coba untuk ubah hal itu. Oke, jadi seenggaknya itu ya Bang ya. Ketika para penunggang M1 kompetitif, betul. Ya, lu harus lebih agresif nih. Iya. Ya, ibaratnya kayak Quartararo. Betul. Gitulah. Oke Bang. Siap. Nah, sekarang nanti kita akan bikin yang review MotoGP Inggris 2022. Saya Kabudiansyah dari Motoris ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Saya Juniono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. Lanjut lagi ya. Ikuti terus.